The prime suspect of this case was ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ರಷ್ಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಜನ ನ್ಯೂರೋ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Dr. 56. Film ini menceritakan tentang kejadian pembunuhan dokter Syaraf yang terbunuh secara mengerikan hingga menemukan sebuah cerita yang lebih menyakitkan saat penyelidikan berlangsung. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Hujan yang turun dengan deras malam ini membuat semua orang memilih berada di rumah, kecuali seekor anjing yang tengah berlari menerobosnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah kemudian menyalak ketika sebuah becak melintas mendekatinya. Ia menghentikan becaknya dan mengeluarkan muatannya yang merupakan sebuah mayat. Ia menarik mayat yang telah terbungkus rapi tersebut dan membiarkannya begitu saja diselokan. Anjing yang merupakan milik dari pengemudi becak tersebut menaiki becak tuannya dan meninggalkan tempat tersebut. Arjun berkeringat ketika melihat acara di televisi di kamarnya. Matanya yang merah pun menutup secara perlahan, tapi saat ia ingin mencoba tidur, ia terbangun dengan bunyi alarm jam yang mengingatkannya untuk mengonsumsi obat sesuai dengan petunjuk dokter. Arjun menuruni tangga secara perlahan hingga akhirnya ia jatuh. Ia menatap obat yang berada di atas meja. Matanya pun berkunang secara perlahan hingga ia menarik buku yang berada di bawah botol obatnya. Semua kapsul yang berada di dalam botol obat tersebut berhambur dan Arjun yang tidak bisa lagi bertahan tidak sadarkan diri. Tapi ia telah meminum satu kapsul yang berada dekat mulutnya. Penemuan mayat wanita telah ditemukan warga di area Jayanagar. Polisi pun telah datang untuk memeriksa penemuan mayat tersebut. Mayat yang diketahui bernama Nandini adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit. Pria yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut memperhatikan dengan seksama semua yang ada di daerah penemuan mayat itu. Ia melihat tangan Nandini melepuh saat dibawa oleh pihak forensik. Di dalam mobilnya, pria mempelajari file tentang Nandini yang telah dikumpulkan oleh timnya. Pria meminta timnya untuk mengumpulkan rekaman kamera pengawas pada saat kejadian pembuangan mayat Nandini pada timnya. Ia memasuki ruangannya untuk mempelajari secara detail file yang sudah ada di tangannya. Ia juga meminta Ben, asistennya, untuk bisa memeriksa sambungan telepon dari telepon Nandini yang mereka temukan. Malam itu Nandini yang menumpangi mobil dengan seorang pria memilih turun dibandingkan harus berdebat dengan pengemudi mobil tersebut. Namun saat di kamarnya ia mengalami masalah pada lampu yang tidak bisa menyala dengan sempurna. Ia terkejut ketika mendengar suara gaduh saat ia menikmati minumannya. Ia mencoba mencari sumber suara tersebut hingga ia menemukan seekor anjing yang siap menerkamnya. Tak lama anjing tersebut pun menyerangnya dan seorang pria yang berhasil memecahkan kaca dengan kunci di tangannya mendekati Nandini dan memukul area kepalanya. Nandini yang sudah tidak berdaya digendong pria misterius tersebut keluar dari rumahnya. Ia meletakkan tubuh Nandini ke atas becak yang telah ia bawa. Ia membawa Nandini ke sebuah ruangan khusus yang banyak dihuni tikus-tikus. Ia mengikat seluruh tubuh Nandini hingga akhirnya Nandini tersadar. Ia menjerit meminta tolong dan minta dilepaskan. Namun pria misterius tersebut malah menyuntikkan cairan ke dalam tubuh Nandini. Ben yang telah melengkapi laporannya menemui pria yang tengah menginterogasi seorang laki-laki bernama Kausik. Ia merupakan seorang direktur rumah sakit yang menerima lamaran pekerjaan Nandini. Ia mengakui cukup terkesan dengan pencapaian yang telah diraih oleh Nandini setelah ia membawa CV Nandini 6 bulan yang lalu. Namun selama 3 bulan terakhir ini mereka telah dekat dan Kausik mengakuinya. Ia bahkan telah melamar Nandini. Tapi Nandini belum menjawab lamaran untuk menikah dengannya walaupun keduanya saling menyukai. Pria tidak mengizinkan Kausik meninggalkan tempatnya saat ia memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di sekitar rumah Nandini.
Arjun memunguti kapsul-kapsul yang tersebar di lantai rumahnya ketika ia merasa sudah cukup baik. Kemudian melangkahkan kakinya untuk ke kamar mandi dan memuntahkan kembali darah segar di wastafel di kamar mandi itu. Saat membuka baju, hampir seluruh tubuh bagian depannya mengelupas. Arjun menahan rasa perih saat mengoles obat pada bagian tubuhnya. Arjun merasa kesal hingga menghancurkan kaca yang ada di depannya. Ia marah pada keadaan dan penyakit aneh yang ada di tubuhnya. Arjun melangkahkan kakinya menuruni anak tangga, tapi tiba-tiba ia diserang dan tas yang akan ia gunakan direbut oleh dua laki-laki. Arjun melihat jam dan teringat perkataan dokter kalau ia harus meminum obat selama 56 menit sekali atau ia akan mati. Arjun terdiam, masih ada 5 menit untuk bisa mengambil obat di dalam tas yang telah dicuri dua pemuda tersebut. Arjun berlari sekencang mungkin untuk mendapatkan obatnya. Hingga di menit-menit terakhir ia harus kembali berjuang ketika tas miliknya malah tersangkut di antara besi di tempat itu. Arjun terguling jatuh dan dalam kesempatan itu salah satu pemuda tersebut meraih tas Arjun dan memeriksa tasnya. Ia membuang semua barang-barang yang ada di dalam tas Arjun termasuk obat Arjun dan foto Nandini yang ada di dalam tas tersebut. Pria bersama Edwin dan Rajiv mendatangi rumah Nandini. Mereka melihat pecahan kaca di kamar Nandini dan beberapa bercak darah yang tertinggal di dalam kamar tersebut. Tak lama pria kembali menerima telepon yang mengatakan bahwa pihak kepolisian kembali menemukan sebuah mayat. Mayat tersebut adalah Dr. Chandru. Ia diberitahu kalau keluarganya yang telah menemukan mayat tersebut. Mereka mengatakan saat menikmati makan malam mereka langsung tidak sadarkan diri hingga tidak tahu apa yang terjadi pada Chandru. Pria meminta Rajiv untuk membawa mayat tersebut ke bagian forensik dan memintanya membawakan laporan setelah pemeriksaan. Setelah itu pria kembali ke ruangannya. Wisnu dan Rajiv menemui pria. Ketiganya kini membahas penemuan mayat Chandru dan juga Nandini. Pria mengatakan ada beberapa kesamaan dalam kasus-kasus ini. Ia pun mulai menjelaskan pendapatnya berdasarkan laporan dan analisis yang ia lakukan di tempat ditemukannya mayat-mayat tersebut. Kesamaan tersebut adalah korban diculik, kemudian dihabisi dan ia menemukan kloroform di rumah Nandini maupun Chandru. Kedua korban juga dihantam dengan benda tumpul yang sama oleh pelaku. Pria mengambil kesimpulan kalau pelaku pembunuh keduanya adalah orang yang sama dan memiliki anjing yang sama dengan yang menyerang kedua korban tersebut. Kedua korban merupakan dokter spesialis saraf. Tak lama kemudian pria menerima telepon dari Rajiv yang menyelidiki rumah-rumah yang ada di sekitar rumah Nandini. Ia mengatakan kalau rumah nomor 55 itu dihuni oleh Dr. Arafin. Mendengar hal itu, pria terkejut dan memutuskan untuk menemuinya di rumah sakit. Ia takut kalau Arafin adalah korban berikutnya karena Arafin adalah dokter spesialis saraf juga, sama seperti dua korban sebelumnya. Pria bersama timnya mendatangi ruang kontrol kamera pengawas rumah sakit dan meminta Edwin untuk memutar ulang kegiatan yang dilakukan Nandini serta Chandru sebelum mereka tewas. Pria menemukan Arjun keluar dari ruangan Dr. Chandru dan Dr. Nandini. Ia meminta Wisnu untuk memperjelas gambar Arjun. Pria mendatangi Dr. Arafin untuk menenangkannya yang panik. Ia meminta Arafin mengikuti semua petunjuknya dan memintanya untuk tidak meninggalkan semua yang ia berikan. Tak lama Arafin menelpon rekannya Dr. George sebelum ia kembali ke rumah. Pria dan timnya telah menunggu di sekitar rumah Arafin. Tak lama Arjun yang baru saja keluar dari mobilnya langsung disekap oleh pria dan kedua rekannya. Sementara Arafin yang masih di dalam mobil terkejut ketika melihat seekor anjing di hadapannya. Tak lama sebuah benda tumpul meluncur bebas hingga tepat mengenai kaca depan mobilnya. Pria dan yang lainnya tidak melihat kejadian itu. Mereka sibuk membawa Arjun yang mereka kira adalah pelakunya. Arjun kemudian diinterogasi. Tapi ia tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya memperhatikan jam yang ada di depannya sambil menahan rasa perih yang ada di tubuhnya. Tak lama pria datang dan mematikan lampu di ruangan itu. Ia mengambil jam yang ada di tangan Arjun dan mencoba berbicara kepadanya. Arjun mulai berbicara tentang hidupnya dan terkejut ketika pria mengatakan kalau ia telah menghabisi 3 orang dokter. Ia mengaku tidak pernah menghabisi siapapun. Tapi pria malah menelanjangi semua tentang kematian Nandini dan juga Chandru. Ia mengatakan melihat Arjun di setiap rekaman kamera pengawas di hari kematian 2 dokter tersebut. Arjun mengatakan kalau ia mengikuti mereka tapi ia tidak menghabisi mereka. Ia juga menceritakan kalau ia menderita penyakit langka dan juga aneh. Hingga ia berniat meminta dokter-dokter tersebut untuk menyembuhkannya. Namun pria terus mendesaknya untuk mengakui semua kejahatan yang tidak dilakukan oleh Arjun. Malah Arjun mengatakan ia adalah seorang seniman panggung yang kehilangan harapan setelah penyakit ini menginggapi dirinya.
Dulu ia selalu mempunyai fans yang banyak dan mengagumi ketampanan dirinya. Hingga tiba-tiba saat ia tengah memainkan perannya, ia tidak sadarkan diri. Semua teman-temannya membawanya ke rumah sakit. Saat itu denyut jantungnya 30-40 detak per menit. Ia yang ditangani oleh Dr. Aswan pun dilarikan ke rumah sakit Bangalore dan diberi kapsul yang harus diminum selama 56 menit sekali. Dokter menjelaskan kalau obat tersebut mengatur peredaran darahnya dan meningkatkan detak jantung. Arjun memberikan semua berkas kesehatannya dan kartu nama Dr. Aswan. Ia mengatakan tidak mendapatkan janji dengan Dr. Nandini seperti yang disarankan oleh Dr. Aswan, hingga ia terus menunggunya. Tapi Nandini malah pergi, kemudian ia mendatangi Dr. Chandru, namun ia malah pergi setelah melihat berkas penyakitnya. Hingga ia harus menemui Dr. Arvin, tapi ia belum menemuinya. Tak lama Rajiv memberitahu tentang rekaman kamera pengawas telah siap di laboratorium. Pria meninggalkan Arjun dan memperhatikan rekaman tersebut. Tak lama suara tubuh Arjun terjatuh mengejutkan mereka. Pria dan Rajiv berlari mendekati Arjun yang terjatuh dan ingin meraih obatnya. Pria memberikan obat Arjun ke mulutnya dan membiarkan Arjun duduk dan mengatur napasnya. Pria memutuskan untuk membebaskan Arjun dan memberikan semua barang-barangnya. Namun setelah Arjun pergi, pria malah menemukan sesuatu yang mengejutkan dirinya tentang Arjun. Rajiv yang mengejarnya tidak berhasil karena Arjun telah pergi dengan cepat. Pria mengunjungi Dr. Aswan di tempat praktiknya. Selama menunggu, ia menelpon Rajiv untuk memeriksa keadaan Dr. Arvin. Tak lama Dr. Aswan datang dan mulai berbincang dengan pria. Dr. Aswan menasihati pria untuk tidak terlalu fokus dengan Arjun tapi ilmuwan Ramchandra. Ia mengemukakan pendapatnya dan tak lama Rajiv menelpon dan mengatakan kalau Dr. Arvin telah ditemukan tewas. Aswan memberikan handphonenya kepada pria tentang semua eksperimen tidur yang sejak dulu dilakukan di dunia dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin ada hubungannya dengan kasus ini. Ia mengatakan eksperimen-eksperimen ini banyak dilakukan di India. Dan tahun 2010 ada 668 orang yang meninggal dunia akibat percobaan ini. Penduduk India miskinlah yang menjadi bahan percobaan tersebut. Para ilmuwan bekerja sama dengan pejabat-pejabat agar kedudukan mereka aman. Pria membaca semua dokumen yang tersimpan di dalam handphone Dr. Aswan. Ia benar-benar terkejut dengan pernyataan dari korban-korban yang telah menerima uang, kemudian kesehatan mereka menjadi menurun. Dr. Aswan juga mengatakan 7.000 orang tiap tahunnya meninggal dunia karena tidak bisa memahami resep dokter, dan ia yakin ada hubungannya dengan penemuan mayat-mayat dokter akhir-akhir ini. Sign a form in English that he couldn't read. Does handwriting ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7,000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. Dr. Aswan menghentikan mobilnya dan melanjutkan perbincangannya tentang eksperimen yang banyak dilakukan oleh ilmuwan tidak bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan pria bulan Mei lalu tentang eksperimen hewan yang pernah terjadi. Dr. Aswan menunjuk sebuah tempat yang dulu merupakan tempat eksperimen tersebut terjadi. Pria memperhatikan tempat itu dan ia mengerti tempat tersebut telah hancur terbakar, dan dalam bayangannya ia melihat banyak obat-obatan serta tikus-tikus ada di tempat itu. Dr. Aswan mengatakan Dr. Nandini, Dr. Chandru, dan Dr. Arvin adalah dokter yang bertanggung jawab di tempat itu dan mereka bekerja sama dengan ilmuwan Ramachandra. Dalam eksperimen tersebut mereka telah mencoba banyak obat dan mengujinya pada banyak orang, hingga menimbulkan banyak orang kehilangan nyawa karena efek samping yang ditimbulkan dari obat-obatan tersebut. Tapi mereka tidak peduli, yang mereka pedulikan hanyalah percobaan mereka berhasil dan sempurna. Hingga salah satu korban mereka adalah Arjun. Namun saat melakukannya pada Arjun, aksi mereka diketahui banyak orang hingga Nandini membakar tempat itu dan meledakannya untuk mengamankan bukti-bukti yang melibatkan mereka. Hal itu yang membuat Arjun terlepas dari maut karena ia keluar dari lab dan melompat ke kolam terdekat. Namun, pria mengatakan bukan hanya Arjun yang selamat tapi ada satu orang lagi yang selamat dari ledakan itu. Dr. Aswan mengatakan penduduk membawa Arjun yang bisa mereka selamatkan dari kolam dekat laboratorium tersebut. Hingga ia harus bekerja keras untuk bisa membuat Arjun tetap bertahan hidup dan memberikannya obat yang harus dikonsumsi 56 menit sekali. Pria akan menangkap Arjun dan memintanya berbicara jujur tentang eksperimen ini. Pria dan Dr. Aswan berhenti melangkah ketika melihat kerumunan warga berkumpul di desa Arjun. Dan pria melihat laki-laki yang terekam di kamera pengawas rumah Chandru. Ia juga melihat seekor anjing di atas becak. Tak lama ambulans datang dan semua warga menangis menyambut kedatangan Arjun yang telah meninggal dunia. Laki-laki yang terekam di kamera pengawas tersebut adalah ayah dari Arjun yang menangis haru atas kematian putranya. Namun ia harus kuat untuk bisa melakukan ritual kremasi untuk putranya. Semua warga merasa hancur ketika Arjun benar-benar tidak bisa diselamatkan. Mereka yang sangat mencintai Arjun tidak menyangka kalau Arjun akan meninggal dalam keadaan yang mengerikan seperti itu.
Pria dan Dr. Aswan pun menghadiri proses kremasi untuk Arjun. Ia melihat betapa sayang dan cintanya ayah Arjun terhadap putranya, hingga saat api dihidupkan pertama kali ia menjerit dan tidak meninggalkan tempat itu walau banyak warga meninggalkan tempat itu. Tak lama Aswan menodongkan senjatanya kepada pria. Hal itu mengejutkan pria yang sudah tahu kalau lelaki yang mengaku Dr. Aswan bukanlah Dr. Aswan melainkan Dr. George yang merupakan otak dari eksperimen ini dan menumbalkan ilmuwan Ramachandra. George datang ke India dan menghabisi Dr. Aswan yang sebenarnya yang telah menjelaskan semuanya kalau ia memberikan kapsul 56 menit pada Arjun. Ia mengakui berniat untuk menghabisi Arjun yang telah selamat dari percobaan mereka. Ambisinya untuk menghancurkan India telah membuatnya gelap mata. Ia juga mengatakan tidak akan menghentikan semuanya sampai ambisinya benar-benar tercapai. Di saat George ingin menarik pelatuk senjatanya, anjing Arjun menyerang tangannya dan membuat senjata yang ia pegang terjatuh. Pria menodongkan senjatanya ke arah George dan menembaknya hingga terpental. Pria langsung menelpon Rajiv untuk bisa menemuinya. Krishna yang merupakan ayah dari Arjun dibawa oleh pria untuk bisa ditarik keterangannya. Ia menumpahkan kesedihannya saat melihat penderitaan yang dialami oleh putranya yang selalu bergantung pada obat. Hingga Arjun yang berhati lembut menjadi menggila dan memiliki ide untuk menghabisi semua dokter-dokter yang terlibat di dalamnya. Krishna pun membantu Arjun membereskan mereka, hingga mereka merasa sedih saat tahu Dr. Aswan yang merupakan penolong Arjun telah mati di tangan George. Dr. Aswanlah yang selama ini telah merawat Arjun selama ia sakit tanpa pamrih. Balas dendam ini pantas didapatkan oleh dokter-dokter serakah yang tidak mengerti arti janji dari seorang dokter. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dr. 56. Kisah kejahatan Dr. George akhirnya berakhir dan ia yang selama ini bebas akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatan dan kekejian yang telah ia lakukan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.